sebagai pembuka pembelajaran hari ini, saya minta satu orang itu untuk memimpin kita dalam doa. Adik Tiara, baik, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati yang handal untuk berdoa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini disebut ajaran nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, penyertaan, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami dari pagi hingga pada saat ini. Biar Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Bimbinglah kami dari awal, pertengahan hingga berkat yang baik. Namun kami puji ya Tuhan, hari ini Yesus pada saat baik, terima kasih untuk Adik Tiara yang sudah membawakan kita dalam doa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau presensi dulu, mau mengecek hadiran dari adik-adik semua. Nah, supaya tidak berlama-lama, Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Adik-adik semua, Ibu. Saya lihat adik-adik semua sangat bersemangat ya untuk pembelajaran hari ini. Pastinya kalau bersemangat. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu Ibu ada janji kalau minggu ini kita belajar tentang materi apa? Minggu lalu tuh Ibu ada bilang kalau minggu ini kita belajar tentang materi laju reaksi, Ibu. Oke, betul. Baik, tadi jawaban dari Adik Senja betul. Kalau hari ini kita akan berbicara tentang laju reaksi. Nah, dari materi ini ada pun capaian pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik itu mampu memahami konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menganalisis penerapan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari melalui pemecahan masalah sederhana. Nah, dari capaian pembelajaran ini adik-adik, ada 4 tujuan pokok dari pembelajaran tentang laju reaksi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan yang pertama itu pengertian laju reaksi, kedua menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ketiga menganalisis pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi pembusukan makanan, dan yang keempat itu menyimpulkan cara sederhana untuk memperlambat laju reaksi pembusukan makanan. Nah, hari ini tuh ada 4 tujuan pokok dari pembelajaran tentang laju reaksi. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang mungkin bagi adik-adik tidak asingnya istilah laju reaksi, oleh karena itu Ibu kasih satu pertanyaan. Ada yang tahu tidak pengertian dari laju reaksi sendiri? Saya, Bu. Hei, Adik Senja, silakan. Baik, Ibu, kalau menurut saya itu laju reaksi itu adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia yang dipengaruhi oleh faktor suhu, tekanan, ataupun luas permukaan. Oke, jawabannya sangat-sangat betul ya. Jadi laju reaksi itu merupakan kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia yang menyatakan seberapa cepat reaksi itu berubah menjadi suatu produk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa kita sadari kita sering melihat fenomena dari laju reaksi sendiri. Salah satunya ada pembusukan makanan, selain itu ada juga perkaratan besi dan pembakaran. Jadi selama ini kita juga, ibu juga dengan adik-adik semua sering melihat fenomena dari laju reaksi sendiri. Oleh karena itu, Ibu ada tampilkan satu masalah berkaitan dengan materi tentang laju reaksi. Adik-adik bisa lihat ada tentang pembusukan. Jadi fokus pembahasan dari materi hari ini tentang laju reaksi yaitu pembusukan. Pasti teman-teman atau adik-adik sekalian sering melihat pembusukan makanan, ada pembusukan roti sebagai contoh di sini, apel, buah-buahan, lalu ada tempe juga. Jadi secara tidak langsung kita sudah melihat fenomena laju reaksi. Jadi adik-adik di sini Ibu
Ibu akan menampilkan satu video tentang pembusukan makanan. Proses pembusukan makanan. Pembusukan makanan adalah proses alami yang terjadi saat mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus mulai berkembang biak pada makanan yang tidak disimpan atau diolah dengan benar. Makanan dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme selama produksi, pengolahan, penanganan, atau penyimpanan. Kontaminasi terjadi melalui air, udara, permukaan, alat makan, dan tangan manusia. Mikroorganisme mulai berkembang biak jika makanan terkontaminasi. Laju perkembangan mikroorganisme dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, pH, dan oksigen. Bakteri dan jamur mengambil nutrisi dalam makanan, menghasilkan gas, asam, dan enzim yang dapat merusak makanan. Hal ini mengubah tampilan, bau, rasa, tekstur, dan nilai nutrisi makanan. Makanan bisa membengkak, berubah warna, dan berbau tak sedap. Oke, jadi itu tadi contoh dari proses pembusukan makanan. Pasti adik-adik pernah memikirkan pertanyaan, terlintas pertanyaan ketika melihat makanan itu cepat membusuk itu, kenapa pada suhu yang tinggi terjadi lebih cepat pembusukan dibandingkan pada suhu yang rendah. Apalagi saya ambil contoh ya, mungkin adik-adik yang berasal dari daerah tropis setelah tinggal di Kupang lalu bisa menjadi ada perbedaan di mana makanan di daerah tropis yang suhunya dingin, saya ambil contoh saja di Manggarai, tidak di Soe, tidak di khususnya di Rute juga. Kenapa makanan di sana itu dia itu lebih cepat, lebih lambat untuk mengalami pembusukan dibandingkan di daerah yang bersuhu tinggi, contohnya di Kupang. Kenapa? Lalu makanan yang dibiarkan di tempat bersuhu tinggi ini lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan makanan yang disimpan di tempat bersuhu rendah. Ada contoh lain juga, misalnya teman-teman, adik-adik menyimpan makanan di kulkas yang notabene itu tempat pendingin atau yang biasanya kalau kita mau kasih masuk makanan yang pasti ada buah-buahan juga, di situ lebih lambat mengalami pembusukan dibandingkan dengan makanan yang disimpan di ruang terbuka. Inilah yang menjadi dasar pertanyaan tentang materi kita hari ini, tentang pembusukan makanan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membagikan adik-adik dalam 3 kelompok. Nah, di sini ada berapa orang? Supaya nanti untuk setiap anggota kelompok itu jumlahnya sama. 13 dibagi 3, jadi masing-masing ada 4 orang. Nah, sekarang silakan membagi kelompok. Nanti Ibu akan bagikan KPD Ibu kasih. Jadi ini di sini ada 3 LKPD dan Ibu akan kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Itu saya kasih pada ini kelompok 1 ya. Ya Ibu. Kelompok 2 dan kelompok ini berapa? Ya. Jadi 20 menit dari sekarang adik-adik akan mengerjakan soal yang telah diberikan berdasarkan tadi fenomena yang telah ditampilkan dalam video atau proses pembusukan tadi.
adik-adik, apa ada yang menemukan kesulitan? Sejauh ini tidak ada ya? Oke. Kelompok 2 mungkin ada yang menemukan kesulitan dari soal yang telah diberikan? Ada Ibu. Oke, yang terakhir nih kelompok 3. Apa ada yang dari soal itu ada yang merasa susah atau sulit gitu? Oke, berarti pertanyaannya jelas ya adik-adik dari KKPD yang telah diberikan? Iya, Ibu. Bu. Adik-adik, karena 20 menit sudah lewat, jadi saya mau tanya, semua kelompok sudah selesai untuk tugasnya ke LKPD-nya? Tadi sudah dikerjakan semua soal yang ada pada LKPD? Sudah, Ibu. Berarti karena minggu lalu kelompok 3 yang sudah presentasi untuk materi sebelumnya, jadi kita kembali lagi ke kelompok 1 sebagai kelompok awal yang akan mempresentasikan tadi hasil diskusi berkaitan dengan KKPD yang telah diberikan. Jadi waktu dan kesempatan diberikan kepada adik-adik kelompok 1. Contoh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Masya Pamuni. Saya Kanis Aismaris. Saya Gauri Mamadalama. Saya Fitri Andriani Bukan. Oke, baik, kami langsung saja untuk menjawab atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, pertanyaan yang pertama itu apa ciri-ciri makanan yang sudah basi? Menurut kelompok kami, ciri-ciri makanan yang sudah basi itu ditandai dengan makanan berbau tidak sedap, berubah rasa dan teksturnya rusak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, proses apa yang menyebabkan makanan menjadi basi? Menurut kelompok kami, proses yang menyebabkan makanan menjadi basi yaitu terjadi reaksi kimia pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Pertanyaan yang ketiga, menurut pendapatku, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pembusukan makanan? Menurut kelompok kami, faktor yang berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pembusukan makanan yaitu faktor suhu, pH, dan oksigen. Kemudian, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia dalam selang waktu tertentu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yakni suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Selanjutnya, mengapa peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi? Berdasarkan hasil dari diskusi kami, peningkatan suhu itu menyebabkan energi kinetik partikel meningkat sehingga tumbukan antar partikel itu lebih sering aktif dan efektif. Kemudian hubungan antara suhu lingkungan dengan kecepatan pembusukan makanan itu, pada suhu tinggi reaksi pembusukan berlangsung lebih cepat, sedangkan pada suhu rendah laju reaksi pembusukan itu menjadi lambat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada saran, tanggapan, ataupun pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pas. Baik, teman biara kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, berdasarkan tugas yang telah teman-teman diskusikan, coba teman-teman berikan buat-buat sederhana yang digunakan untuk memperlambat pembusukan pada makanan. Oh, yang pertama. Oke. Tadi yang kasih pertanyaan adik Tiara ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk memperlambat pembusukan pada makanan? Cara sederhana yang dapat dilakukan. Mungkin pertanyaan itu dapat dijawab langsung oleh teman kami, Vanessa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman biara. Ada terdapat dua cara sederhana untuk memperlambat pembusukan makanan. Yang pertama itu menyimpan makanan di tempat yang suhu rendah. Yang kedua itu menutup rapat makanan untuk mengurangi kontak dengan udara dan mikroorganisme. Sekian
sekian pertanyaan kami. Mungkin masih ada sanggahan dari teman Tiara. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu. Oke, jadi sebagai apresiasi untuk kelompok 1, silakan adik-adik memberikan aplaus karena kelompok 1 telah memberikan presentasi yang sangat baik ya dalam materi ini. Jadi untuk itu Ibu persilakan adik-adik untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 sekarang maju untuk presentasi. Tadi 3 kelompok sudah melakukan presentasi. Di sini Ibu akan merangkum kembali tadi materi yang sudah adik-adik jelaskan berdasarkan hasil diskusi yang telah diberikan. Jawaban dari ketiga kelompok tadi tidak ada satupun yang salah. Semuanya sangat-sangat bagus ya dalam melakukan presentasi, dalam mencari dan mengolah informasi untuk berdiskusi dan mempresentasikan materi berdasarkan metode yang telah diberikan. Jadi betul, yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi khususnya dalam melakukan pembusukan makanan. Betul sekali jawaban dari adik-adik tadi. Salah satunya ada suhu, lalu luas permukaan, kemudian ada konsentrasi, dan berikutnya ada katalis. Jadi untuk suhu sendiri teman adik-adik, dia itu mempengaruhi energi partikel-partikel zat yang bereaksi, sehingga karena dia yang mempengaruhi partikel-partikel zat yang bereaksi, sehingga makanan itu juga lebih cepat untuk melakukan pembusukan atau reaksi pembusukan pada suhu tinggi dibandingkan dengan suhu rendah. Lalu, kenapa luas permukaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembusukan makanan? Nah, garis bawah ini teman adik-adik bahwa luas permukaan itu dia apabila memiliki luas permukaan yang lebih besar, dia akan lebih cepat bereaksi karena lebih banyak bagian zat yang dapat mengalami pembusukan. Apa contohnya? Contohnya itu makanan yang dipotong kecil-kecil. Pasti adik-adik pernah tahu potong kecil-kecil makanan itu, dia itu akan lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan makanan yang masih tumbuh atau luas permukaannya itu besar. Nah, selain luas permukaan, Ibu pertegas lagi, betul tadi kelompok sudah menyebutkan bahwa salah satu faktor juga adanya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini itu menyatakan jumlah partikel itu bereaksi dalam suatu volume tertentu. Jadi dia berkaitan dengan volume. Sehingga pada pembusukan makanan adik-adik, semakin banyak mikroorganisme yang ada, proses pembusukan juga akan berlangsung lebih cepat. Jadi ini yang menyebabkan salah satu faktor juga, konsentrasi itu sendiri. Nah, terakhir itu ada katalis. Nah, katalis ini dia yang mempercepat adanya laju reaksi khususnya dalam pembusukan makanan. Katalis itu bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat. Jadi katalis ini dia kasih turun energi aktivasinya sehingga proses pembusukan makanan itu lebih cepat karena katalis itu dia bekerja untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembusukan makanan. Oke, jadi adik-adik materi hari ini sampai di sini dan Ibu mau kalian memberikan satu kesimpulan atau tidak perwakilan dari adik-adik supaya Ibu tahu sejauh mana adik-adik menerima materi pada hari ini. Jadi saya memberikan satu orang kesempatan untuk memberikan kesimpulan terkait materi hari ini sebelum Ibu memberikan kesimpulan tersebut. Siapa yang mau memberikan kesimpulan angkat tangannya? Saya Ibu. Oke, Adik Ima. Adik Ima, Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk Adik Ima untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih Ibu. Setelah materi yang sudah Ibu berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa laju pembusukan makanan itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi suhu di lingkungan, maka semakin cepat juga laju reaksi pembusukan.
dan semakin rendah suhu itu juga dapat memperlambat laju reaksi tersebut. Oke, berikut pertama untuk adik Ima. Mengatakan bahwa laju reaksi itu, Ibu pertegas lagi tadi apa yang dikatakan dengan pernyataan yang telah diberikan oleh adik Ima, bahwa laju reaksi itu kecepatan yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Jadi seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung itu disebut sebagai laju reaksi. Nah, tadi dipengaruhi oleh faktor apa saja? Ada suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis. Nah, di sini suhu itu memiliki peranan penting karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga proses pembusukan makanan terjadi. Lalu ketika energi kinetik partikel meningkat hingga hubungan efektif antar partikel menjadi lebih sering, lalu laju reaksi juga berlangsung lebih cepat. Nah, hal-hal ini juga dapat diamati pada peristiwa pembusukan makanan yang terjadi itu lebih cepat pada suhu tinggi dibandingkan pada suhu rendah. Sehingga menjawab tadi ya pertanyaan kita berkaitan dengan kenapa pada suhu yang lebih tinggi pembusukan makanan lebih cepat dibandingkan dengan pada suhu rendah. Jadi sudah menjawab tujuan pembelajaran juga dengan presentasi hari ini, materi yang telah diberikan. Untuk itu, Ibu punya ada dua nomor ini sebagai kuis. Ini Ibu kasih supaya Ibu tahu adik-adik hari ini itu paham tidak apa yang Ibu kasih. Oleh karena itu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kuis. Ambil kertas masing-masing, nanti dikumpulkan supaya Ibu bisa ambil kembali. Baik adik-adik, sekarang untuk kuisnya dikumpulkan sekarang ya. Kita baik, untuk pembelajaran hari ini dari presentasi tadi, dari awal pembelajaran, Ibu sudah ambil nilai ya untuk yang aktif dalam kelompok, lalu aktif memberi pertanyaan. Jadi hari ini ada yang dapat nilainya sangat-sangat bagus dan ada yang masih perlu untuk lebih aktif lagi di dalam kelas. Nah, sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap materi yang diberikan nanti adik-adik bisa belajar kembali di rumah dan bisa nanti kalau lihat makanan yang langsung ingat, oh ini tuh terjadi karena adanya peristiwa laju reaksi, supaya kita juga belajar kimia, kita jadi tahu peristiwa kontekstualnya itu ada dalam kehidupan dan bahkan sering juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari Adi Sinda memimpin kita dalam doa. Baik, dan teman-teman, untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau kasih setiamu, Engkau telah menjaga mendidik kami dari awal belajar kami hingga boleh berakhir dengan baik. Dan apa yang kami dengar tadi, kami boleh memahami dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa syukur kami hanya anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Adik Sinda. Nanti terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih.